Halo teman-teman, selama 30 hari kita berpuasa, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Kalian tahu nggak sih, istilah Lebaran itu berasal dari mana, artinya apa? Biar kalian tahu, kita bahas yuk. Istilah Lebaran memang sudah lama digunakan, namun hingga kini belum diketahui pasti sumber tertulis dari istilah tersebut. Menurut pengamat bahasa, selain bukti tertulis, belum diketahui juga secara pasti waktu penggunaan istilah Lebaran untuk pertama kalinya. Namun, disebutkan bahwa kata tersebut bukan berasal dari bahasa Arab layaknya kata Idul Fitri. Pada beberapa sumber tersier menuliskan bahwa kata itu kemungkinan berasal dari bahasa daerah. Bahkan, seorang sastrawan Sunda menyebut bahwa kata Lebaran justru berasal dari tradisi Hindu. Selain itu, diperkirakan juga oleh sang sastrawan bahwa tradisi perayaan Lebaran sudah digunakan sejak abad ke-15. Itu dilakukan oleh salah satu Sunan Wali Songo yang ada di Indonesia, yaitu Sunan Bonang, yang menyebarluaskan agama Islam. Meski begitu, ahli bahasa Indonesia belum bisa memastikan tentang asal-usul kata Lebaran. Bahkan disebut juga istilah Lebaran belum pasti benar merujuk pada selesainya puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Lebaran merupakan hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah melakukan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Bagaimana sih umat Islam melakukan hari raya Lebaran? Pada pagi hari, umat Islam akan melakukan ibadah sholat Id. Setelah itu, mereka akan bermaaf-maafan sambil berjabat tangan dan berpelukan secara formal. Tidak berhenti di situ, di rumah-rumah juga akan disediakan hidangan-hidangan manis serta hadiah-hadiah yang kerap diberikan kepada anak-anak dan mereka yang membutuhkan. Umat Islam pada Hari Raya Idul Fitri akan saling bermaaf-maafan. Dengan populasi muslim yang besar, Hari Raya Idul Fitri akan menjadi hari libur nasional, di mana sekolah-sekolah, perkantoran akan diliburkan, sehingga mereka dapat berkumpul dengan keluarga mereka, teman-teman, dan juga tetangga mereka. Selain memiliki istilah yang berbeda, ada juga beberapa tradisi lain yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama ada Grebek Syawal. Tradisi pertama adalah Grebek Syawal yang merupakan salah satu tradisi di daerah istimewa Yogyakarta. Acara ini juga salah satu ritual dari Keraton Yogyakarta dalam memperingati Lebaran dan masuknya tanggal 1 Syawal. Ini akan ada sebuah gunungan yang disebut membawa keberkahan dan juga ketentraman. Gunungan akan dibawa ke Masjid Gede Yogyakarta untuk didoakan dan nantinya akan diambil berebut oleh masyarakat. Yang kedua ada nasi jaha. Tradisi ini berada di Sulawesi Utara, khususnya warga masyarakat Mompogoy Barat. Tradisi yang bernama Binarunda ini akan berlangsung selama 3 hari setelah Idul Fitri. Binarunda merupakan tradisi yang masih baru dan terinspirasi dari Lebaran ketupat yang ada di Minahasa dan Gorontalo. Nasi jaha sendiri merupakan makanan khas Sulawesi Utara yang terbuat dari beras ketan, santan, dan juga jahe. Yang ketiga ada Festival Mariam Mati. Festival ini berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Festival ini dilakukan sebelum, saat, dan sesudah Lebaran.
Masyarakat akan berkumpul di tepian Sungai Kapuas dan menyalakan meriam karpit. Bahkan meriam ini juga dijadikan lomba. Meriam karpit biasa dibuat dari pohon kelapa atau kayu durian serta rotan sebagai pengikat meriam. Tadi beberapa tradisi yang ada pada saat Lebaran, dimulai dari sebutan, kegiatan, dan juga makanan. By the way, ngomongin soal makanan nih, pada saat Lebaran juga ada makanan khas loh. Yang pertama ada ketupat. Ketupat merupakan salah satu makanan yang paling identik pada saat Lebaran. Ketupat dimasak dari beras yang dimasak dalam anyaman daun kelapa muda. Setelah ketupat, yang kedua ada opor ayam. Untuk melengkapi santapan makan ketupat, kita biasanya menggunakan opor ayam. Opor ayam adalah makanan khas pada saat Idul Fitri yang dimasak dengan beragam rempah sehingga pas dimakan dengan ketupat. Yang ketiga ada sambal goreng ati. Sama halnya dengan opor ayam, makanan ini terbuat dari ragam rempah yang dimasak bersama ati dan sayur seperti buncis dan juga kentang. Yang keempat ada rendang. Rendang adalah kuliner khas dari Padang yang popularitasnya bahkan sudah mendunia. Meskipun sangat mudah ditemukan setiap harinya di restoran-restoran Padang, rendang juga menjadi salah satu makanan khas Lebaran yang kerap disajikan bersama opor ayam dan juga ketupat. Yang kelima ada semur daging. Alternatif sajian untuk melengkapi ketupat pada hari raya Idul Fitri selain rendang adalah semur daging. Sajian semur daging pada hari raya Idul Fitri sangat populer di kalangan masyarakat Jakarta dan terkadang tak hanya menggunakan daging sapi, namun juga menggunakan telur ayam dan potongan-potongan kentang. Nah, itu tadi beberapa makanan yang biasanya disajikan pada saat Lebaran. Kalian suka yang mana nih? Berikut ada beberapa tradisi unik yang selalu ada setiap tahun saat merayakan Lebaran. Ingin tahu apa aja tradisi unik yang ada pada saat Lebaran? Yang pertama, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Mengumandangkan takbir menjelang Idul Fitri merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini pun menjadi sebuah tradisi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Malam Lebaran, umat Muslim di Indonesia biasanya tumpah ruah ke jalan atau masjid untuk mengumandangkan takbir. Takbiran biasa dilakukan keliling oleh masyarakat. Kegiatan ini biasa disebut dengan takbir keliling. Tradisi hari raya ini di Indonesia paling dikenal adalah mudik. Tradisi ini fenomenal dan harus dilakukan tiap tahunnya. Mudik adalah kegiatan para perantau untuk kembali ke kampung halamannya. Mudik dikaitkan dengan kata udik yang artinya kampung desa atau dusun. Dalam istilah Jawa, mudik diartikan sebagai singkatan dari mulih dilik yang artinya pulang sebentar. Yang ketiga ada halal bihalal.
Acara halal bihalal menjadi tradisi yang tidak terpisahkan saat Lebaran. Makna halal bihalal adalah kekusutan, kekeruan, atau kesalahan yang selama ini dilakukan dapat dihalalkan kembali. Hal ini berarti semua kesalahan melebar, hilang kembali sedia kala. Halal bihalal juga merupakan satu di antara kegiatan silaturahmi saat Lebaran. Pada momen ini kerap dilakukan sebagai tradisi sungkem. Tradisi ini berasal dari budaya tanah Jawa yang menggambarkan bukti kasih dari anak kepada orang tua. Sungkeman menjadi sebuah ritual yang tak terlewatkan saat Hari Raya Idul Fitri. Keempat, ada ketupat. Selain menjadi makanan yang khas pada saat Lebaran, ketupat juga menjadi salah satu tradisi yang ada saat Lebaran. Kita sedikit lagi tentang ketupat ya. Ketupat berasal dari kata ngaku lepat yang berarti mengakui kesalahan. Ketupat biasanya disajikan dengan makanan atau lauk yang bersantan. Santan juga memiliki filosofi loh, yang artinya pengampunan atau permohonan maaf. Dengan demikian, ketupat hanya simbolisasi yang mencerminkan kebersihan, kesucian hati setelah mohon ampun dari segala kesalahan. Hal ini merupakan makna filosofi dari warna putih jika ketupat terbelah menjadi dua. Yang kelima, ada THR. THR atau tunjangan hari raya adalah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya pada hari raya. Biasanya THR ini sangat ditunggu oleh semua orang. THR digunakan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Namun, tradisi ini juga berlaku dalam masyarakat secara umum, khususnya pada anak-anak. Pada momen ini, biasanya orang dewasa yang lebih bekerja memberikan salam tempel kepada anak-anak. Biasanya uang yang diberikan adalah uang kertas baru dengan minimal tertentu, biasanya 2.000, 5.000, 10.000 atau bahkan 50.000. Yang keenam, ada ziarah kubur. Saat Idul Fitri, masyarakat akan berbondong-bondong menuju ke makam untuk memanjatkan doa kepada keluarga dan kerabat-kerabat yang telah berpulang ke rahmatnya. Di depan makam leluhur, mereka akan melafalkan ayat-ayat suci dan doa kepada orang-orang yang dicintai agar senantiasa dalam naungannya. Dilanjutkan dengan tabur bunga sebagai ganti pelepah kurma basah yang disebut dalam satu di antara hadis Nabi untuk mengurangi siksa kubur. Oke teman-teman, itu tadi sekilas pembahasan tentang Lebaran. Sampai bertemu di review selanjutnya.
Selamat Hari Lebaran 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.